Baik, hari ini kita akan membahas tentang aktiva tetap. Untuk karakteristik, harga perolehan, kemudian sifat depresiasi, saya anggap teman-teman sudah bisa ya, karena di AKP pun sudah sering dibahas. Untuk perhitungannya pun sebetulnya mudah ya untuk beban depresiasi, tinggal diperhitungkan sesuai dengan rumusnya dan sesuai dengan metodenya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah perolehan aktiva tetap. Jadi ada beberapa cara perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap. Yang pertama itu dengan cara membelinya, ya, dibeli tunai maupun kredit. Nah, saya di sini langsung kasih aja ilustrasinya. Yang pertama, perusahaan membeli office equipment atau peralatan kantor dengan harga 20 juta. Dan apabila pembayarannya dilakukan secara tunai, maka diperoleh diskon 5%. Di sini kita tinggal menjurnalnya saja. Office equipment-nya berarti 20 juta dikurangi 5% dari 20 juta, itu berapa? 1 juta ya. Berarti 20 dikurangi 1, 19 juta. Maka cash-nya pun 19 juta. Jadi nilai office equipment-nya disesuaikan dengan harga perolehannya sebesar 19 juta. Nah, yang kedua, kalau ini kita lakukan pembeliannya dengan kredit. Harganya 30 juta dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 5 Juni ya, dibayar utang pembelian equipment. Maka yang pertama ketika kita membeli secara kredit, kita langsung jurnal equipment sebesar 30 juta terhadap akun payable atau utang 30 juta. Nah, ketika dibayar maka utang usahanya berkurang, utang usaha berkurang berarti di debit sebesar 30 juta. Nah, karena ini ada pembayaran dengan syarat 5/60, maksudnya kalau dalam waktu 60 hari itu dibayarkan, maka dia mendapat diskon 5% ya. Nah, equipment-nya itu ternyata dia belum 60 hari sudah dibayarkan. Dia mendapat diskon 5% dikali 30 juta sebesar 1,5 juta, maka yang dibayarkan tunainya 30 dikurangi 1,5 sebesar 28,5. Mudah ya. Tinggal di jurnal saja dan disesuaikan dengan diskon yang diperolehnya. Ini untuk buku besarnya nih. Cash-nya yang dibayarkan berapa, akun payable-nya, kemudian equipment-nya jadi berkurang ya karena ada diskon tadi. Kemudian yang kedua, dibeli cicilan. Nah, di sini contohnya perusahaan membeli sebuah mobil secara dicicil sebesar 125 juta dengan down payment 25 juta. DP ya. Kalian kalau beli motor, biasanya ada DP-nya itu. Nah, sisanya 50 kali dicicil secara bulanan. Ditambah bunga 1% per bulan yang dihitung dari saldo awal cicilan. Jadi, dia rate-nya itu flat ya. Bunganya terus sama setiap bulannya. Karena yang menjadi pengalinya itu sama. Nah, kita buat dulu jurnalnya. Ini automobile atau mobilnya. Ini saya salah ya, harusnya 125 juta. Karena di sini juga harganya 125 juta. Cash yang dibayarkannya sesuai DP 25 juta. Dan yang dicicilnya ini menjadi kontrak payable atau notes payable sebesar 100 juta. Nah, dan untuk menyicil setiap bulannya, bagaimana menjurnalnya? Notes payable sebesar 2 juta. Dari mana? Dari 125 dikurangi 25 berarti tinggal 100 juta kan yang belum dibayarnya. Nah, 100 juta ini dicicil 50 kali. Berarti 100 dibagi 50 sama dengan 2 juta. Berarti 2 juta per bulan. Notes payable-nya 2 juta. Kemudian karena ada bunga 1%, maka ditambah interest expense atau beban bunga. Beban bunganya 1% dikali 100 juta itu sebesar 1 juta. Ini saya salah posisi ya. Harusnya 1 juta ini ada di debit barang yang 2 juta ini. Maka cash yang dibayarkan dalam 1 bulan tersebut adalah 3 juta. Jadi balance ya. 2 sama 1 dan cashnya 3 juta. Paham ya?
Kemudian yang kedua, ini ilustrasi untuk kalau tadi bunganya flat, setiap bulannya sama. Kalau yang kedua ini bunganya berbeda setiap bulannya. Karena, nah ini contohnya ya, mobilnya harganya 75 juta, DP-nya 25 juta. Berarti sisanya 50 juta itu dicicil selama 50 kali. Dan bunganya itu 12% per tahun. Berarti kalau 1 bulan 1% ya. 12% dibagi 12. Dari mana perhitungannya? Dari sisa yang belum dibayar. Berarti bunganya itu akan berubah karena pengalinya bukan 50 juta lagi, tetapi disesuaikan dengan sisa yang belum dibayar. Nah, ilustrasinya seperti ini. Mobil harganya 75 juta, ini ketika dibeli ya. Cash-nya 25 juta, kemudian notes payable atau contract payable-nya 50 juta. Per bulannya, ketika kita membayar cicilan, notes payable-nya berkurang 1 juta berarti ya, di debit. Kemudian ada bunga 500.000, dari mana 500.000? Dari 1/12 kali 12% atau langsung saja 1% dikali 50 juta, 500.000. Nah, di bulan selanjutnya, ketika mau membayar cicilan, nah tanggalnya ini sebenarnya bukan sama ya, ini tanggal bulan depannya. Cicilannya sama, untuk pinjaman pokoknya 1 juta, kemudian bunganya berubah 490 juta. Kenapa? Karena bulan sebelumnya kita sudah membayar 1 juta. Berarti cicilan kita sisanya adalah 50 juta dikurangi 1 juta, 49 juta. Udah bukan 50 juta lagi ya. Nah, itu yang dijadikan dasar untuk menghitung bunganya. 1% dikali 49 juta sama dengan 490 juta. Maka yang kita bayarkan untuk bulan berikutnya lebih rendah ya, 1.490.000. Maka untuk bunga bulan-bulan selanjutnya juga kemungkinan akan berkurang ya. Jadi 400 berapa misalnya, dihitung sesuai dengan yang sudah dibayarkan. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, ditukar dengan saham. Nah, kita bisa juga membeli aset dengan lembar saham yang kita miliki. Dan ini strateginya sih kalau ingin untung, kita menjual saat sahamnya memang sedang naik ya, sedang bagus. Nah, di sini perusahaan menukar 2.000 lembar common stock dengan sebidang tanah. Nah, nilai common stock-nya ini 100.000, tapi harga pasarnya ternyata 160.000 per lembar, lebih besar ya. Berarti tanah yang kita peroleh itu disesuaikan dengan harga pasar dari saham kita. 160.000 dikali 2.000 lembar common stock, maka 320 juta. Common stock kita nilainya 2.000 dikali 100.000, 200 juta. Sisanya berarti masuk ke paid in capital, 120 juta ya. Jadi harga tanah ini disesuaikan dengan harga pasar sahamnya. Gitu gampang ya kalau untuk saham. Tinggal disesuaikan saja dikali lembar saham, dikali nominalnya berapa. Nah, adapun yang terakhir ini dibuat sendiri. Aktiva tetap ini bisa saja perusahaan membuat sendiri dengan membeli bahan bakunya, misalnya gitu ya. Nah, dan di sini yang perlu diingat, ketika ternyata biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dari harga wajarnya, maka nanti selisihnya itu dianggap sebagai kerugian. Karena perusahaan malah boros gitu ya ketika dia membuat sendiri. Nah, kalau di sini contohnya, perusahaan itu membutuhkan 3 unit lemari. Harga pasarnya 9 juta. Dan memutuskan untuk membuat sendiri dengan biaya 8 juta. Maka, di sini office equipment-nya tinggal di jurnal 8 juta, kemudian cash-nya 8 juta. Kalau misalnya ternyata harga wajarnya tadi 9 juta, maka ya perusahaan telah menghemat 1 juta ya. Dan itu tidak perlu masuk ke jurnal. Udah aja jurnalnya cukup equipment terhadap cash. Tapi lain halnya jika ternyata harga pasarnya itu 9 juta, namun yang kita keluarkan ternyata 10 juta. Ada biaya-biaya lain yang tak terduga misalnya ya.
biaya yang dikeluarkannya ternyata 10 juta. Berarti kan kita rugi 1 juta ya. Nah, maka harus di jurnal si kerugian tersebut. Loss on self contraction sebesar 1 juta karena ini dianggap sebagai pemborosan oleh perusahaan. Nah, adapun biaya-biaya selama aktiva tetap itu revenue expenditure, ini merupakan biaya yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, seperti biaya perawatan, biaya perbaikan ya. Itu tidak dipungkiri bahwa perusahaan juga akan mengeluarkannya. Kemudian ada juga capital expenditure, kalau ini biayanya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Misalnya, umur ekonomis aktiva bertambah, kualitasnya bertambah dengan adanya penggantian, adanya penambahan-penambahan dalam, misalnya kalau mesin ada penambahan-penambahan fasilitas gitu ya. Nah, yang harus menjadi catatan, ketika capital expenditure ini hanya menambah umur ekonomis, tetapi tidak menambah hal-hal lainnya seperti kapasitas dan kualitas, tetap aja misalnya mesin itu mampunya memproduksi hanya 1000, dari awal juga 1000, maka dia masuknya ke akumulasi depresiasi ya, akumulasi penyusutan. Tapi kalau ternyata capital expenditure itu menambah kapasitas atau kualitas dari aset yang kita miliki, misalnya mesin yang tadinya cuma bisa memproduksi 1000 pieces menjadi 2000 pieces, nah itu di jurnalnya adalah dia menambah fixed asset atau aset tetapnya itu jadi bertambah nilainya. Yang tadinya 20 juta, misalnya fixed assetnya jadi 25 juta. Nah, si penambahannya itu harus di jurnal. Gitu ya teman-teman, itu untuk tambahannya. Nah, tadi kita sudah mempelajari harga perolehannya itu, cara perolehan aktiva itu ada 4 ya tadi, dibeli tunai atau kredit, intinya dibeli itu. Yang kedua, dicicil. Kredit dan cicil beda ya kalau dalam hal ini. Kalau di kredit ini maksudnya kita menghutang tapi cuma sekali, bakal dibayarin lagi sekali gitu. Tapi kalau bicara cicilan, kita membayarnya per bulan gitu, ada periodenya. Kemudian ditukar dengan saham dan juga dibuat sendiri. Nanti mungkin supaya lebih gampang memahaminya, saya kasih contoh soal. Nanti saya sesuaikan apakah diselesaikan dulu, nanti minggu depan masih ada aktiva tetap tentang ditukar tambah ya. Nah, itu coba kalian pelajari dulu saja. Mungkin saya cukupkan sekian untuk sekarang. Terima kasih.